Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencong. Hai, gitu. Begitu dipancung satu, hai. Begitu dipancung satu, hai. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. Gay itu LGBT. Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia. Tapi kalau nampak anak lajang menitik dia. Itu gay. Yang paling banyak gay ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji. Tapi yang lebih hebat bisa orang pun tak berbiji. Itu hebat. Biasa mereka. Energi. Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangan kan ibu, saya pun ikut merasakan. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam. Mana perasaan? Dah, mohon Ustaz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depan. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah berotot, kumisnya lintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar
dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan, ada Allah yang mengatur pertemuan, ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, ditunang-tunang kepala sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, Pak psikolog saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur. Psikolog tuh ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk aja, diambilnya kertas resep dikasih. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah ulang kepala. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Kita sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Jangan ngadu ke kawan, habis ditumpahkan, besok jadi lawan, dibukakannya di medsos. Selesai, tamat juga ya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah, tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuat hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupan aku. Tiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukuman apa sebenarnya untuk seorang homoseks di dunia dan di akhirat? Man ra'aitumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumnya adalah hukum mati. Andai diterapkan hukum Islam, itu bencong-bencong itu tobat semua. Begitu dipancung kepala, hilang bencongnya. Hai katanya, begitu dipancung satu, hai. Tapi tak bisa itu kita laksanakan. Berapa ceramah saya yang dibully oleh bencong-bencong karena ceramah saya tegas, tapi saya tak peduli. Kalau ada yang gini-gini kan ceramah saya, itu banyak bencong. Kalau jantan tentu berani dia langsung kan. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup faman yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Puasa dia 3 hari selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak, bapak-bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampakku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya, tapi perbuatan dia salah satu la yanzurullahu ilaihim.
Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih ku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia. 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Tobat, mandi tobat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam tuh bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat, Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu, singgah, dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu gak lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli bihadimauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Insya Allah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas, satu kelas itu isinya 30 orang, jadi saya memimpin 300 orang. Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus, karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu, kalau kalian tak siap makalah, jangan kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita, apa yang membuat kita marah. Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel Bapak tuh? Mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja tak apa. Aku udah kuserahkan semua pada Allah. Tak betul. Nah, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah, naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi.
La uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid, kata Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah. Cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zalim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zalim. Bermasalah di rumah, marah ke security, itu zalim. Apa pula aku yang salah kata security? Awas kau kutuntut di akhirat nanti. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sodako, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor, itu milik ibu. Kalau ibu meninggal, 50% untuk bapak. Kalau ada anak, 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun kata orang Jawa. Bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. So kau tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Nah, sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu udah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi kan aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama. Nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam, lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja. Yang pula cukur rambut, bergundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan. Bagus.
Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ku bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Nah, ini zakatku bang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi ya bang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali kata dia. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atuk opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan dalam. Mana naiklah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letakkan, biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, nah, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Nah, habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu, kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu, hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai. Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribernya udah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta.
subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah, tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka sebelum Imam Al-Qaim mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai, sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, macam tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang ke situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan, ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan.
Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan dan dilagakan ini antara emak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nak mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia ini. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka, sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian, kalau tidak barang akan disita, kalau tidak. Nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga, bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangani siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'la, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis, kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah, nggak tak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenang almarhumah emak udah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tetap tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran. Malam Jumat surat Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin. Untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya. Berarti saya gila.
Ini bukan punya saya, kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhakah. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupi cacat aib kami di hadapan-Mu, di hadapan manusia semua ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit, maka sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan barzahnya, dan jadikan keluarganya termasuk orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang, lidahnya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma dafa'na al-wala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka bencana, bil khusus wabah COVID-19 ini dari negeri kami, bil khusus dari Sumatera Utara ini ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah supaya kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma jangan akhir kalamina inda intihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama lebih kurang 90 menit kita bersama, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada Bapak Dewan Komisaris, Bapak-bapak Direktur, para karyawan, pegawai semuanya. Insya Allah kita semua selalu menjaga iman dan Islam. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.